Iya, izin Pak dari Pro3 RRI, boleh wawancara sekarang ya Pak ya? Oh ya, silakan. Iya, nanti dengan presenternya Mbak Puspita ya, Pak Siapa? ya? Siapa? Mbak Puspita, Oh Mbak ya, Puspita. ya, Heeh. baik. Ditunggu ya Pak. Nanti ngobrol bareng juga sama Pak Wayan Puspanegara ya Pak ya, pengamat pariwisata. Oh ya. Iya, baik. Ditunggu ya Pak. Terima Ya. kasih. Ketua Umum Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim. Misi Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, Indonesia yang bermartabat dalam budaya. Misi sistem politik yang demokratis dan berkeadilan, sistem ekonomi yang demokratis, gotong royong sebagai budaya. RRI Radio Pemilu, kanal pemilih cerdas. Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro3 RRI. Nah, boleh saya Puspita Ayu siang ini bisa kembali menemani Anda dan kami masih akan lanjutkan kebersamaan di Pro3 dengan menyampaikan informasi-informasi penting di Anda. Termasuk juga kita akan membicarakan masih terkait dengan harga tiket pesawat domestik yang masih dinaikkan setelah pandemi COVID-19. Bersama dengan saya Puspita Ayu, pendengar kita lanjutkan kembali Indonesia Menyapa. Ya, pendengar, saya akan membahas mengenai harga tiket pesawat domestik yang masih tinggi bersama dengan dua narasumber. Pertama, saya sapa pengamat penerbangan Bapak Alvin Lee. Selamat siang, Pak Alvin. Selamat siang, Mbak Puspita. Salam sehat. Pak Alvin, kita akan berbincang bertiga ya. Satu lagi, saya akan menyapa juga pelaku pariwisata di Bali, Iwayan Puspanegara. Selamat siang, Pak Wayan. Halo. Halo, Pak Wayan dengan Puspita Ayu di Pro3 RRI. Masih? Ya, suaranya putus. Timbul tenggelam. Coba diulang dulu. 1, 2, 3, 2, 1. Halo. Masuk nggak suara saya? Iya. Halo. 1, 2, 3, 2, 1. Pak Wayan terdengar jelas suaranya di sini. Pak Wayan bisa mendengar suara saya dengan jelas? Mulai saya dengar jelas tadi. Oke, baik. Timbul tenggelam. Ya, baik. gimana? Pak Wayan, kita berbincang juga bersama dengan Pak Alvin Lee, Pak, di sambungan komunikasi yang lain. Boleh mungkin kalau ingin menyapa? Iya, selamat siang, Pak Wayan. Selamat siang, Pak Alvin Lee. Iya. Pak Alvin, Pak Wayan, saya mau tanya dulu ke Pak Alvin. Pak Alvin, kan tiket pesawat masih mahal begitu. Kemarin kami sudah berbincang dengan pihak maskapai, katanya memang ada beberapa kos yang ini tidak bisa dihindari dan itu mahal, termasuk juga mungkin harga aftur ya. Lalu kemudian juga ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Tapi menurut Pak Alvin, memang mahalnya tiket pesawat itu karena kos-kos itu tadi atau ada hal yang lain? Iya, saya justru mau tanya, sekarang saat ini nih tadi dikatakan masih mahal, masih tinggi, itu dibanding kapan ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandeminya kapan? Sebab harga tiket yang berlaku hari ini sudah berlaku sejak 2019. Dan tidak berubah. Karena harga tiket pesawat yang kelas ekonomi ya, kita tidak bicara kelas bisnis. Ini memang diatur dalam undang-undang bahwa untuk rute domestik kelas ekonomi itu ada tarif batas atasnya. Dan tarif batas atas itu sejak tahun 15 Mei 2019 itu diatur dengan keputusan Menhub nomor 106 berlaku sejak 15 Mei 2019 dan sampai hari ini tidak berubah. Jadi tarif batas atasnya tidak berubah. Iya. Nah, apa yang terjadi adalah sejak 2019 sampai sekarang biaya-biaya operasi penerbangan ini semuanya naik. Dalam 4 tahun sekarang bahkan 4,5 tahun ya. Gaji itu udah naik berapa kali kan?
Biaya-biaya lain juga sudah naik. Kemudian harga aftur ketika tarif batas atas yang berlaku sekarang ini diberlakukan, pada saat itu harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta hanya Rp9.243 per liter. Nah, per hari ini harga aftur di Soekarno-Hatta itu Rp13.511 per liter. Jadi naiknya sudah 50%. Ini juga sudah agak lumayan turun dibanding bulan Oktober kemarin, di mana mencapai Rp15.450. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat airline ini kesulitan. Sementara biaya-biaya naik, tarif batas atas tidak bisa tidak dinaikkan oleh pemerintah. Apa yang terjadi adalah mereka menggunakan itu. Semua memasang harga pada tarif batas atas. Dan tidak sebetulnya untuk penerbangan ini kan ada high season, ada low season ya. Ketika low season pun mereka tidak bisa menurunkan lagi, sehingga harga kita ini terasanya oleh konsumen tidak fleksibel. Ketika rame, ketika sepi kok harganya sama. Nah, inilah perlunya kita mengubah, dan saya juga sudah berulang kali mendesak pemerintah untuk meninjau kembali tarif batas atas ini. Jadi ketika tarif batas atas ini dinaikkan ketika high season memang harganya akan naik. Tapi ketika low season ini harga-harga juga bisa turun. Nah, konsekuensi lain ketika TBA ini tidak dinaikkan, ini nanti hanya maskapai besar saja yang mampu bertahan. Maskapai yang kecil-kecil akan bertumbangan karena modalnya nggak cukup kuat untuk bertahan hidup. Nah, itu nanti kalau yang kecil-kecil bertumbangan, kita sebagai konsumen kan lebih rugi lagi. Gitu, Mbak. Lebih mahal lagi bisa ya, Pak Alvin ya. Oke, Pak Alvin, saya mau tanya ke Pak Wayan ya berarti sekarang. Pak Wayan, kemarin kan kenapa kemudian harga tiket pesawat domestik mahal begitu kembali dibicarakan karena ada pernyataan dari Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif ya, Pak Sandiaga Uno soal ini. Nah, teman-teman di Bali sendiri, khususnya para pelaku pariwisata memang merasakan dampak yang cukup signifikan begitu dengan tiket pesawat kita yang sekarang ada di batas atas ini, Pak Wayan? Yang jelas begini, kita melihat sesuatu itu kan berdasarkan angka ya, data statistik ya. Kalau kita melihat statistika kunjungan wisatawan domestik yaitu ke Bali di tahun 2023 ya, sampai akhir 2023 sebenarnya sudah hampir mendekati normal ya. Kita memperoleh kurang lebih 8,6 juta wisatawan domestik dan 5,3 juta wisatawan mancanegara. Kan secara faktual gitu belum terlalu menunjukkan persoalan buat kita sebagai pelaku, terutama kan pelaku akomodasi wisata yang di Bali dengan harga tiket pesawat ini. Tetapi memang dia pasti berpengaruh gitu ya, karena naiknya harga tiket pesawat ini harusnya diformulakan dengan baik gitu ya. Maksud saya adalah kalaupun memang seperti kata Pak Alvin tadi ya, karena persoalan operasional cost, kemudian persoalan aftur, persoalan lain-lain, untuk target kunjungan wisatawan kan dari Menparekraf ini kan punya target nih. Target pergerakan wisatawan dalam negeri di tahun 2024 itu kan ditarget 1,2 miliar sampai 1,5 miliar pergerakan gitu. Pergerakan wisatawan dari destinasi ke destinasi. Nah, kalau ada target seperti itu, harusnya ada kolaboratif, gitu ya. Kolaboratif dalam hal, terutama dalam hal tiket pesawat misalnya. Daerah-daerah yang ingin kita kembangkan, seperti misalnya 10 destinasi baru. Itu ya destinasi prioritas, itu harusnya ada insentif yang didapatkan oleh mereka yang dengan tujuan kunjungan wisata. Meskipun harga tiket pesawat pada tarif batas atas, gitu, tetapi mereka mendapatkan insentif kalau tujuannya memang tujuannya kunjungan wisata gitu. Nah, ini yang perlu diformulakan sehingga kita tidak ribut melulu persoalan harga tiket yang menjadi persoalan alasan kita ketika melakukan kunjungan wisata gitu. Nah, menurut saya orang berwisata itu sudah menyiapkan diri lahir dan batin gitulah. Karena berwisata itu kan sebuah proses gitu ya. Proses menuju ke suatu destinasi. Memang ketika penentuan harga tiket yang cukup mahal ini kan sebenarnya lebih kepada gitu ya, kepada kunjungan ke destinasi tertentu. Kalau ke Bali saya kira masih
masih favorit mereka, berapapun harga tiket pasti diborong. Memang ada persoalan. Yang menjadi masalah adalah destinasi-destinasi kita yang prioritas. Seperti misalnya dari Bali ke Papua atau dari Bali ke Raja Ampat, itu kan harga tiket pesawatnya melebihi dari harga tiket ke Eropa gitu. Nah itu artinya harus ada insentif ya yang bisa diberikan kepada wisatawan ya. Bagaimana kalau kita ingin mengembangkan suatu destinasi kan harus ada yang namanya impuls yang harus kita berikan, atau bagaimana menciptakan semacam daya agregasi itu muncul sehingga diberikan semacam semangat menarik, gitu ya. Ya, daya tarik gitulah. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Kalaupun harga tiket realnya naik, tapi jika mampu diberikan insentif, tidak akan menjadi masalah. Ini perlu adanya formula yang baik. Oleh karena itu, saya berharap dari Kementerian Parekraf, kemudian Kementerian Perhubungan, termasuk Kementerian Keuangan kan membuat formula tentang hal ini agar kita tidak ribut melulu tentang harga tiket. Meskipun saya sebagai pelaku pariwisata tetap menyatakan semakin murah harga pasti semakin baik. Tapi kan kita tetap melihat tapi gitu dia yang tadi Pak Alvin sampaikan ya Pak Wayan, jangan sampai nanti kalau kemudian harganya memang dipasang murah untuk memberikan daya tarik gitu ya kepada masyarakat untuk berwisata, justru malah menumbangkan begitu pelaku usaha penerbangan. Tapi soal formula ini saya mau tanya ke Pak Alvin, formulanya gimana sih? Karena pemerintah kan juga sudah menyiapkan beberapa langkah sebenarnya. Apakah itu pas atau cocok? Kita bahas selepas jeda, boleh ya Bapak-Bapak ya? Jadi selepas jeda kita akan bahas soal itu. Jangan ditutup dulu teleponnya, jangan kemana-mana pendengar. Kami masih akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan pengamat penerbangan Alvin Lee dan juga pelaku pariwisata di Bali, Bapak Iwayan Puspanegara, setelah informasi yang berikut ini. Tetap bersama kami. Kilas Berita. Aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kabupaten Pandeglang terbukti melanggar ASN. ASN tersebut direkomendasikan sanksi teguran disiplin oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Sanksi itu keluar berdasarkan hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Pandeglang ke KASN. Menurutnya, ketiga ASN tersebut terbukti melanggar netralitas ASN karena mengkampanyekan salah satu calon legislatif atau caleg. Informasi lainnya bisa Anda akses di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Profil partai peserta pemilu 2024, nomor urut 6, Partai Buruh. Lambang 33 bulir dan 3 rumpun padi. Dibentuk 5 Oktober 2021. Presiden Said Iqbal, Sekretaris Jenderal Ferry Nuzarli. Visi mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera. Misi kedaulatan rakyat, lapangan kerja, anti korupsi, kedaulatan pangan, upah layak, pajak untuk kesejahteraan rakyat, perlindungan buruh perempuan, perlindungan perempuan dan anak muda, kesejahteraan dan status PNS untuk seluruh guru dan tenaga honorer, pemberdayaan disabilitas, pembangunan kekuatan BUMN dan koperasi. RRI Radio Pemilu, kanal pemilih cerdas. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, Anda masih menyimak Indonesia Menyapa Siang bersama dengan saya Puspita Ayu. Kami lanjutkan kembali pembahasan siang hari ini dengan pengamat penerbangan Bapak Alvin Lee dan juga Pak Iwayan Puspanegara, pelaku pariwisata di Bali. Pak Alvin, Pak Wayan, masih bersama kami ya? Masih, Mbak. Oke, saya ke Pak Alvin lagi nih. Pak Alvin, kemarin juga kan Kementerian Perhubungan dalam perbincangan di Pro 3 RRI mengatakan kita sudah menyiapkan beberapa langkah begitu bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Upayanya adalah menurunkan berbagai
cost atau biaya operasional agar maskapai bisa mendapat keuntungan meskipun harganya diturunkan begitu. Kalau tadi Pak Wayan menyampaikan harus ada formula lah yang bisa menarik masyarakat ini untuk berwisata gitu. Nah, kalau menurut Pak Alvin formulanya seperti apa? Iya, untuk penerbangan ini memang tidak sederhana, Mbak. Kalau wisata itu disubsidi atau diberi insentif, masyarakat yang di daerah-daerah tertinggal juga akan minta kan, mereka merasa lebih berhak kan daripada pelaku wisata. Ingat, orang akan berwisata itu juga sudah tadi Pak Wayan sampaikan sudah mempersiapkan anggaran dan sebagainya. Kemudian juga anggaran untuk perjalanan itu seberapa besar sih dibanding dengan pengeluaran untuk wisatanya. Beli tiket misalnya Jakarta ke Denpasar sekarang mungkin sekitar 900.000 sampai 1 juta rupiah untuk yang kelas ekonomi ya. Itu bayar hotelnya aja udah berapa? Belum di sana belanja makan dan sebagainya. Jadi kita perlu mensikapinya secara melihat dalam gambar besarnya. Kedua, memang mungkin bagi pengguna jasa penerbangan termasuk saya, walaupun tarif batas atas ini tidak naik, tapi kenyataannya yang dibayar konsumen ini naik. Kenapa? Karena pertama, PJP 2U atau yang umum disebut oleh konsumen sebagai airport tax, yaitu retribusi bandara. Ini Pak, sejak April 2022, sejak pertengahan akhir 2022, itu sudah naik 20 hingga 40%. Misalnya yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, per kali berangkat per penumpang tadinya itu 120.000 atau 130.000, sekarang menjadi 170.000. Itu uangnya tidak masuk ke maskapai penerbangan, itu uangnya masuk ke pengelola bandara. Tapi itu dititipkan di tiket sehingga kelihatannya harga tiket naik, padahal uangnya bukan masuk ke maskapai penerbangan. Ya, itu adalah uang pengelola bandara. Kemudian jangan lupa sejak April 2022 tarif PPN terhadap tiket ini juga naik. Tadinya 10%, sekarang menjadi 11%. Kelihatannya naiknya cuma 1%, tapi jangan lupa 1% dari 10% itu 10% juga kan. Jadi kalau tadinya kita bayar PPN-nya itu 100.000, sekarang jadi 110.000. Nah, ini kan bertambah sehingga pada saat, dan itu masuknya di dalam tiket. Sehingga walaupun tarif tiketnya sendiri tidak naik, tapi pengeluaran yang dibayar oleh penumpang ini naik, sehingga seolah-olah harga tiket naik, padahal yang naik ini bukan masuk ke maskapai penerbangan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan. Dan jangan lupa, retribusi bandara ini setiap 2 tahun boleh naik. Berarti tahun ini retribusi bandara naik lagi. Kemungkinan naik lagi. Dan saya dengar pengelola bandara sudah mengusulkan untuk menaikkan lagi. Sementara maskapai penerbangan harga tiketnya nggak boleh naik. Nah, gimana ini nantinya? Nah ini Pak Wayan gimana nih nanti nih supaya jangan sampai maskapainya yang rugi tapi orang tetap bisa wisata, jadi pelaku pariwisatanya juga dapat untung begitu. Sarannya gimana nih? Ya, yang jelas makanya banyak orang tidak paham ya sejauh apa yang dijelaskan oleh Pak Alvin tadi ya tentang banyak retribusi di luar tiket pesawat yang masuk ke dalam tiket pesawat kan itu. Nah inilah maksud saya membuat formula tadi gimana hal ini bisa diformulakan dengan baik sehingga pure tiket pesawat bisa dianggap sebagai sebuah tiket gitu ya, tiket pesawat gitu. Nah ini jadi kita sekarang tetap berharap gitu ya, karena apapun itu tiket pesawat itu memiliki harga yang ideal yang bersifat stabil gitu. Jadi kan tadi kalau saya mendengar penjelasan Pak Alvin tadi kan akan terjadi perubahan yang begitu fluktuatif, itu tergantung harga aftur, kemudian harga operasional, kos. Dan meskipun pemerintah kan sudah menetapkan tarif batas bawah dan tarif batas atas gitu. Nah, kalau kita di pelaku pariwisata tetap concern kita adalah harga tiket pesawat itu tetap berada pada harga yang bukan murah ya, maksud saya dijangkau oleh wisatawan kan gitu. Nah, hanya saja persoalan karena
Pak Menteri sudah menyatakan bahwa tiket dianggap terlalu mahal gitu, karena Pak Menteri ini harusnya kan di antara kementerian berkoordinasi gitu. Kalau kementerian saling menonyok antara kementerian dengan kementerian yang lain, gitu, mohon maaf, gitu. Kita di masyarakat kan dibuat bingung gitu ya. Padahal ya, jadi saya buat statement gini, sebagai pelaku pariwisata kita di Bali baik-baik saja gitu ya. Hanya saja karena muncul statement dari Pak Menteri yang menyatakan harga tiket mahal. Lah, kenapa pemerintah menohok pemerintah? Kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya kamilah yang ngomong seperti itu gitu. Kami yang ngomong harga tiket mahal, kami ribut, kami lapor ke Pak Menteri gitu. Nah, kita ingin adem-adem aja lah di pusat, maksudnya ditentukan dengan baik formulanya sehingga kami tidak dibuat bingung gitu, karena masyarakat dengan ucapan yang mengatakan bahwa harga tiket ini mahal, ini akan berdampak domino di masyarakat. Harga tiket mahal. Dan udah lah, nggak usah liburan dulu gitu ya. Iya. Nggak usah hilik dulu gitu. Nah makanya sebenarnya sekarang kita kan lagi memasuki low season ya. Kalau di Bali di bulan Januari Februari pasca tahun baru pasca pergantian tahun kita memasuki low season. Tapi penerbangan internasional tetap masuk sebagai low season juga, karena nanti setelah di bulan Mei, Juni, Juli kita akan menikmati masa high season. Sedangkan untuk domestik high season kita adalah tapi hari raya, seperti misalnya hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya pergantian hari raya Natal dan seterusnya. Jadi menurut kita Kementerian Parekraf agar tidak terlalu over talking gitu ya, menyatakan harga tiket ini mahal sehingga dia tidak beresonansi kepada hal-hal lainnya. Jadi menurut kami sih sejauh ini keluhan masyarakat kita tidak terlalu tampak ya berkaitan dengan harga tiket pesawat yang mahal. Tetapi ya kalau diucapkan pasti akan terasa mahal gitu. Oke, baik Pak Wayan, terima kasih. Pak Alvin, sedikit saya mau tanya lagi. Tapi benar nggak sih Pak, monopoli harga aftur ini juga jadi penyebab? Harga aftur ini kita juga harus tahu ya bahwa di dalam harga aftur itu ada PPN juga ya. Kemudian harga aftur di Indonesia yang saya sebut tadi kan harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta. Itu yang paling murah di Indonesia. Semakin jauh dari Jakarta harga afturnya semakin mahal karena biaya logistik, pengiriman, penyimpanan dan sebagainya. Kemudian juga ekonomi soft skill. Makin banyak pakainya makin murah kan per unit angkutnya. Semakin bandara itu semakin kecil, semakin jauh dari Jakarta juga semakin mahal. Nah, dalam hal ini saya kira kita juga perlu menantang pemerintah. Pemerintah bisa dan berani menerapkan harga bensin itu standar, satu harga di seluruh Indonesia. Bisa nggak satu harga di seluruh Indonesia untuk aftur? Nah, ini berarti pemerintah juga mensubsidi kan untuk bandara-bandara yang jauh dari Jakarta. Kemudian tadi saya sepakat dengan Pak Wayan ya. Udahlah, ini para menteri nggak usah bilang harga tiket mahal, apa mahal. Kalau bilang harga tiket mahal dibanding tadi dikatakan Mbak bilang tahun 2019. Sekarang tarif hotel hari ini dibanding 2019 naiknya sudah seberapa? Kenapa nggak pada teriak gitu? Iya. Oke. Jadi itu juga berpengaruh ya Pak Alvin ya? Ya jelas lah. Sebetulnya masyarakatnya saya ini paling merasakan karena hampir setiap akhir pekan saya balik ke Semarang. Sehari-hari saya kerja di Jakarta dan harga tiket ini saya bayar sendiri, nggak ada yang bayarin kan. Tapi ya karena saya tahu unsur-unsur biayanya, ya udah saya terima ya. Ini konsekuensi profesi saya kan. Iya. Baik Pak Alvin, Pak Wayan, terima kasih banyak sudah berbincang dengan kami. Sukses selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Kembali beraktivitas. Selamat siang. Selamat siang Pak Alvin, juga salam sejahtera. Demikian pendengar pengamat penerbangan Alvin Lee dan juga pelaku pariwisata di Bali Iwayan Puspanegara. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Siang selepas jeda warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.